Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya di Kebun Raya Cibodas. Perkenalkan, nama saya Ande Junaidi. Saya akan memandu Bapak Ibu selama berkeliling di Kebun Raya Cibodas. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Denny. Pak Denny adalah driver senior di Kebun Raya Cibodas. Baik Bapak dan Ibu, sebelum Ibu dan Bapak berkeliling di Kebun Raya Cibodas, kami ingatkan barang bawaannya dan jaket ataupun payung yang sudah dibawa mohon diperiksa kembali. Di Kebun Raya Cibodas ini, Bapak Ibu dapat mengunjungi berbagai spot menarik seperti taman tematik yang ada di Kebun Raya Cibodas, yaitu ada Taman Sakura, Taman Rhododendron, Taman Obat, Taman Lumut, Taman Liana, Rumah Kaca, dan koleksi paku-pakuan. Sebagai informasi, Kebun Raya Cibodas didirikan pada tanggal 11 April 1852 oleh Johannes Elias Tasman. Beliau adalah seorang kurator Kebun Raya Bogor pada waktu itu dan diberi nama Bertuin de Cibodas atau Kebun Pegunungan Cibodas. Pada awalnya dimaksudkan sebagai tempat aklimatisasi jenis-jenis tumbuhan yang berasal dari luar negeri yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Di antaranya yaitu pohon kina atau dengan bahasa latinnya Incona calisaya. Kemudian berkembang menjadi bagian dari Kebun Raya Bogor dengan nama cabang Balai Kebun Raya Cibodas. Mulai tahun 2003 status Kebun Raya Cibodas menjadi lebih mandiri sebagai unit pelaksana teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas. Adapun lokasinya, Kebun Raya Cibodas itu lokasinya di bawah kaki Gunung Gede dan kaki Gunung Pangrango. Untuk jaraknya sendiri dari Jakarta kurang lebih 100 km dan dari Bandung 80 km. Untuk ketinggiannya sendiri, Kebun Raya Cibodas kurang lebih 1.300 sampai 1.425 meter di atas permukaan air laut. Baik Bapak dan Ibu, bisa dilihat di samping kanan Bapak dan Ibu terdapat lapangan, biasanya itu digunakan sebagai family gathering atau kegiatan perpisahan ataupun acara pentas seni. Bisa dilihat di samping kiri dan Bapak Ibu itu terdapat gazebo di mana itu bisa digunakan secara gratis untuk para pengunjung untuk berkumpul dengan keluarganya atau menikmati santapan makan siang. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat di sebelah depan kita akan memasuki Taman Sakura. Bisa dilihat di samping kiri Bapak dan Ibu, ini adalah terdapat tanaman sakura di mana dikoleksikan untuk saat ini ada 3 jenis sakura. Yang pertama Prunus arborea dari Java, Prunus costata dari Irian atau Papua, dan Prunus Kerasoides dari Himalaya. Sakura Garden ini didirikan di bulan Maret 2007 sampai Desember 2007 dan luasnya di sekitar 6.647 meter persegi dan dibuat untuk memperkaya tanaman tematik yang ada di Kebun Raya Cibodas. Sakura bisa berbunga 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Januari dan Februari dan Juli Agustus. Bunga sakura ini mekarnya bisa bertahan sekitar 4 hari. Masa yang diperlukan dari mulai tumbuh kuncup hingga gugur bunga adalah sekitar 1 minggu. Bisa dilihat di depan kita yaitu jalan air di mana kita bisa melintasi jalan ini. Ini adalah merupakan aliran Sungai Ciwalen. Wah, airnya cukup dingin Bapak dan Ibu. Area ini salah satu area yang banyak diminati oleh pengunjung, terutama mereka yang mempunyai anak kecil karena bisa memanjakan anak-anaknya untuk berenang atau mandi di sungai. Di samping kanan kita terdapat curug, yaitu namanya Curug Cibogo. Ketinggiannya kurang lebih di 15 sampai 18 meter. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Kita lanjut kembali.
Selanjutnya kita lihat di sebelah kiri Bapak dan Ibu. Di situ terdapat di atas tebing sana terdapat taman, yaitu Taman Rhododendron. Taman ini dimulai dibangun dari tahun 2002 atas inisiator dari mantan Kepala Kebun Raya Cibodas, yaitu Dr. Andes R. Subekti Purwantoro. Pada saat itu beliau masih menjabat sebagai Kepala Kebun Raya Cibodas. Adapun luas dari Taman Rhododendron yaitu sekitar 5.000 meter persegi. Taman ini awalnya dibangun untuk mengkoleksikan berbagai taman rhododendron yang ada di Kebun Raya Cibodas. Baik, untuk pada saat ini ada 3 jenis rhododendron yang ditanam yang sekarang ada di Kebun Raya Cibodas. Yang pertama Rhododendron japanicum, yaitu dari Jawa, Rhododendron magregoria dari Papua, dan Rhododendron mucranotum dari Jepang. Rhododendron atau orang sering menyebutnya dengan azalea. Ini merupakan tanaman yang berbentuk semak dengan ketinggian di bawah 1 meter dan hidup di tempat yang beriklim sedang. Di ketinggian antara 800 sampai 2400 meter di atas permukaan air laut. Di Kebun Raya Cibodas ini ada salah satu tanaman azalea yang dijadikan ikon Kebun Raya Cibodas karena tanaman itu asli berasal dari Jawa. Nama tanaman tersebut adalah Rhododendron japanicum atau azalea Jawa. Jenis ini ditanam pertama kali di Cibodas pada tanggal 30 Januari 2005 dan termasuk jenis tanaman endemik Jawa. Tanaman ini memiliki bunga oranye dengan struktur bunganya yang cantik dan tahan rontok hingga 1 minggu meskipun telah dipotong. Baik Bapak Ibu, kita lihat di sebelah depan, di samping kanan Bapak dan Ibu terdapat Taman Liana. Taman tematik Liana ini merupakan taman yang dibangun di area seluas 1.200 meter persegi. Taman ini dipenuhi dengan koleksi tumbuhan liana, yaitu tumbuhan yang tumbuh memanjat pada tumbuhan lain atau panjatan. Ini besar untuk lebih tinggi dalam upaya mendapatkan cahaya matahari. Tetapi akarnya tetap berada di dalam tanah sebagai sarana untuk mendapatkan makanan. Koleksi tanaman liana merupakan hasil kegiatan eksplorasi dari kawasan Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan daerah lainnya. Oke, baik. Bapak dan Ibu bisa dilihat di sebelah kirinya Bapak Ibu itu terdapat taman obat. Taman ini memiliki luas kurang lebih 3.000 meter persegi dan dibangun untuk mengkoleksi berbagai tanaman obat yang berasal dari berbagai daerah. Sampai saat ini terdapat 164 jenis tanaman obat yang dikoleksi di Kebun Raya Cibodas. Sebagai contoh, ini ada Centella atau sering kita kenal dengan pegangan, atau dengan kata lain itu antanan. Ini konon katanya dapat digunakan sebagai obat pengingat daya ingat. Nah, apabila Bapak dan Ibu ingin meningkatkan kembali daya ingat, bisa mencoba dengan meminum rebusan air tersebut. Bapak Ibu, cuacanya memang cukup cerah pada pagi hari ini. Kita masih melanjutkan perjalanan kembali. Bisa dilihat di depan kita terdapat jalan. Itu adalah jalan menuju Curug Ciismon. Lokasinya agak jauh. Ini kurang lebih 1,1 km dari sini. Kalau berjalan kaki bisa ditempuh sampai 45 menit perjalanan. Baik, untuk sebagai informasi, Curug Ciismon ini curugnya memiliki ketinggian 1.275 meter di atas permukaan air laut serta mengalir di antara dua bukit besar, yaitu Bukit Gunung Batu atau kita kenal dengan Agrofolitan dan Bukit Cibodas. Tinggi air terjun Ciismon adalah sekitar 25 meter dengan lebar kaki jatuhan air sekitar 5 meter Bapak dan Ibu. Air terjun Ciismon ini biasanya banyak dikunjungi oleh
anak-anak muda atau remaja. Karena ini memang wahana atau area yang cukup menarik untuk para remaja. Baik, kita akan menuju ke destinasi selanjutnya atau taman selanjutnya. Tidak jauh dari kita itu adalah jalan menuju ke taman besar. Selain taman tematik, Kebun Raya Cibodas juga memiliki area kolam yang dikelilingi oleh pegunungan dan pohon di sekitarnya. Area kolam besar Cibodas merupakan area padang rumput dengan kontur pegunungan yang luas yang biasanya digunakan untuk berwisata atau berfoto-foto di sekitar area ini. Nah, di sebelah atasnya juga terdapat guest house Bapak dan Ibu. Itu bisa disewakan untuk umum. Untuk harganya sendiri nanti Bapak dan Ibu bisa menanyakan di bagian informasi dari Kebun Raya Cibodas sendiri. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Taman Lumut. Nanti bisa dilihat di samping kanan dan kiri kita ini terdapat pohon-pohon yang sangat besar. Ini pohonnya memang usianya memang cukup tua. Makanya Bapak Ibu nanti yang berwisata di sini mohon berhati-hati. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali perjalanan kita berkeliling Kebun Raya Cibodas. Bisa dilihat di samping kiri Bapak dan Ibu itu adalah pusat perkantoran Kebun Raya Cibodas, di mana untuk para pegawai, untuk bagian office, mereka berkantor di kantor ini. Oke, selanjutnya kita akan memasuki objek yang selanjutnya yaitu rumah kaca. Rumah kaca adalah objek terakhir yang kita akan kunjungi, di mana untuk di Kebun Raya Cibodas sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada koleksi yang sifatnya outdoor dan indoor. Yang termasuk koleksi indoor adalah seperti kaktus, anggrek, sukulen, dan koleksi yang lainnya. Untuk yang termasuk koleksi outdoor adalah tanaman seperti di Taman Sakura, Taman Lumut, Rhododendron, kebun obat, dan koleksi paku-pakuan. Baik Bapak dan Ibu, bisa dilihat di samping kanan Bapak dan Ibu, ini koleksi tanaman yang ada di rumah kaca seperti kaktus ini. Ini berjumlah 98 jenis. Untuk koleksi anggrek sendiri ini di 262 jenis, dan untuk sukulennya sendiri ini memiliki 71 jenis. Baik, untuk Kebun Raya Cibodas ini merupakan tempat konservasi Bapak Ibu, di mana di sini untuk tanaman seperti lili Afrika, kupalanda, pinang monyet, pohon uang, kemuning, dan mawar ini dikoleksi di rumah kaca. Bagi Bapak Ibu yang ingin berbelanja souvenir khas Kebun Raya Cibodas, juga terdapat pusat souvenir Olive yang berada di samping pintu masuk utama Kebun Raya Cibodas. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di shelter pemberhentian terakhir. Sebelum turun kami mohon periksa kembali barang bawaannya. Jangan sampai tertinggal di bis wisata kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang dan selamat berwisata. Audio Jungle.